Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dengan NIM 1262 1021 1032. Pada video ini, saya akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran dalam menyampaikan materi cerita fantasi untuk jenjang SMP kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa baik-baik saja ya. Tetap semangat dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Nah, untuk bahan simakan dalam mempelajari cerita fantasi, Ibu sudah menyiapkan berupa audiovisual, yaitu video pembelajaran materi fantasi yang sudah Ibu siapkan dan Ibu jelaskan dalam video. Mari kalian simak dengan seksama agar kalian paham apa itu cerita fantasi, pengertian fantasi, dan unsur-unsur dari cerita fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi teks cerita fantasi. Pengertian dari cerita fantasi yakni sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif dari sang penulis berdasarkan pengalaman, pandangan tafsiran, kecendekiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa. Ciri-ciri teks fantasi: fiksi atau khayalan, gaya bahasa bebas, tokoh yang unik, ide cerita yang terbuka, latar lintas ruang dan waktu, terdapat keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, yaitu untuk menemukan sebuah cerita dalam bentuk pengenalan, tema, tokoh hingga alur. Yang kedua, konflik, munculnya sebuah permasalahan yang menjadi inti alur dalam cerita. Yang ketiga, resolusi, yakni menjelaskan jalan keluar dari permasalahan. Yang keempat, ending, yakni berakhir dengan bahagia atau kesedihan. Jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata. Ada cerita fantasi total, yaitu keseluruhan cerita menggunakan imajinatif dari sang penulis. Yang kedua, cerita fantasi irisan, sebagian cerita berdasarkan dari kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ada cerita fantasi sezaman, penulis hanya menggunakan satu masa. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu, penulis menggunakan dua dimensi masa. Misalnya, masa kini dengan masa lalu, atau masa lampau yang digunakan penulis dalam menceritakan tokoh dalam cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema. Ide dasar yang menjadi acuan dalam mengembangkan cerita. Yang kedua, alur. Jalannya cerita yang berupa rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Karakter atau pelaku yang ada dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar belakang dalam suatu cerita yang berupa tempat, waktu, atau suasana. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam menarasikan cerita. Yang terakhir, adanya amanat, yakni pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan penulis dalam suatu cerita fantasi. Baiklah, itu tadi
materi, cerita, teks fantasi. Sedikit sinar matahari. Oh, lihat. Hai Sarina. Jadi diri sendiri. Kehabisan debu peri lagi, sayang. Kau tahu aku, Rosetta. Aku bisa memberikan beberapa tips menghemat persediaan. Mungkin aku akan terima tawaranmu itu, Desa. Ku telah sampai, ku tahu itu, dan aku kan bisa melawan. Peri penjaga debu yang selalu kehabisan debu peri. Ironis, iya kan? Ku percaya saat ini, lakukan dan nikmati. Ya, begitu. Andaikan Waktunya disiram. Waktunya mengerikan. Hai Zee, sayapmu baik-baik saja? hanya menikmati jalan-jalan. Tapi terima kasih, Val. Angin yang bagus, Vidya. Terima kasih. Apa itu jalan-jalan? Oh tidak. Jadi diri sendiri. Lebih dekat ke tempatku. Jika coba pasti bisa. Ku yakin dan takkan berhenti. Masih banyak untukku. Untukku. Masih banyak. Ku bebas mencari diriku. Lebih dari yang ku mau. Dan menunjukkan pada dunia siapa aku yang sebenarnya di tempat sendiri. Jadi diri sendiri. Nah, kalian kan sudah selesai menyimak video pembelajaran cerita fantasi yang sudah Ibu sajikan. Untuk selanjutnya, kalian akan menulis cerita fantasi berdasarkan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Media tersebut yaitu Bolinasi, bola-bola imajinasi. Sebelum menggunakan media tersebut, saya akan menjelaskan mengenai media Bolinasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bola-bola warna-warni. Untuk langkah-langkahnya, kalian semua nanti akan maju satu persatu mengambil bola-bola ini. Kemudian, kalian akan melihat angka dan mencocokkannya dengan angka yang ada di papan Bolinasi yang sudah Ibu siapkan. Nah, misalnya nih, Dewi maju ke depan dan mengambil angka 5. Dewi mendapatkan angka 5 yang ada dalam Bolinasi ini. Kemudian mencocokkan dengan papan yang sudah Ibu siapkan. Angka 5 kita lihat. Nah, dalam angka 5 ini terdapat tokoh seorang penyihir. Bagaimana? Kalian kan sudah mengetahui nih dari pengertian cerita fantasi, bagaimana karakternya, keunikannya dari cerita fantasi tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari tokoh seorang penyihir. Nah, di sini kalian bisa melihat ciri-ciri dari tokoh seorang penyihir yang akan kalian gunakan dalam mengembangkan cerita fantasi. Biasanya cerita seorang penyihir yaitu dengan karakter mampu mengalahkan musuhnya dengan kekuatan sihirnya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan maju satu persatu sampai kalian mendapatkan tokoh-tokoh dan kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan ide-ide imajinatif kalian. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai cerita fantasi dengan menggunakan media pembelajaran Bolinasi, bola-bola imajinasi. Semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk mengajar cerita fantasi sebagai guru bahasa Indonesia. Saya Nurul Hidayah dari Tadris Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan media pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.